Selanjutnya, kita akan membahas tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Flowchart terdiri dari simbol-simbol yang dihubungkan dengan sebuah tanda panah atau berarah. Singkatnya, flowchart adalah urutan dari logika suatu prosedur dalam memecahkan suatu masalah yang dituliskan berupa simbol-simbol tertentu. Tujuan flowchart. Tujuan dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simbol flowchart. Yang pertama, terminator simbol. Terminator simbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi sebagai permulaan atau pengakhiran dari suatu kegiatan. Yang kedua, flow direction symbol. Flow direction symbol adalah simbol flowchart yang berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. Simbol arus ini sering disebut juga dengan connecting line. Yang ketiga, processing symbol. Processing symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer atau PC. Yang keempat, input-output symbol. Input-output symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kelima, decision symbol. Decision symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menyatakan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari flowchart yang pertama, yaitu menghitung luas persegi panjang. Pertama, kita akan membuat simbol terminal yang diisi dengan start. Kemudian kita akan membuat simbol proses untuk menginput angka 100 pada variabel panjang. Dan kita juga membuat simbol proses untuk menginput angka 64 pada variabel lebar. Begitu juga dengan variabel luas, kita menggunakan simbol proses juga. Selanjutnya, kita akan menggunakan simbol input output untuk menampilkan hasil perhitungan luas yang sudah kita buat tadi. Dan terakhir, kita akan menggunakan simbol terminal untuk finish atau untuk mengakhiri program. Selanjutnya kita akan melihat contoh flowchart yang kedua, yaitu menentukan bilangan ganjil genap. Pertama, kita akan menggunakan start. Kemudian kita akan menggunakan simbol input output untuk meminta user menginput bilangan. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol decision untuk mengecek kondisi bilangan tersebut. Apabila dimodulus dengan 2, hasilnya 0. Jika benar, maka akan menampilkan genap pada layar, dan jika salah, maka akan menampilkan ganjil pada layar. Nah, terakhir kita akan menggunakan simbol terminal kembali dengan isinya. Selanjutnya kita akan melihat contoh flowchart yang ketiga, yaitu program hitung mundur. Pertama akan kita mulai dengan start. Lalu kita akan menggunakan variabel bilangan dengan nilai 5 pada simbol proses. Lalu kita akan mengecek kondisi bilangan tersebut dengan simbol decision. Apabila bilangan tersebut lebih dari 0, maka layar akan menampilkan bilangan. Lalu bilangan tersebut atau angka 5 tersebut akan dikurangi dengan 1. Begitu seterusnya hingga bilangan tersebut tidak lebih besar daripada 0. Apabila bilangan tidak lebih besar dari 0, maka program akan berakhir. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara pseudocode dengan flowchart. Sebenarnya pseudocode dan flowchart sama-sama merupakan langkah-langkah. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, pseudocode memiliki bahasa tinggi yang digunakan menyerupai kode program. Sedangkan flowchart hanya memiliki simbol berbentuk gambar. Yang kedua, pseudocode tidak memiliki standar khusus.
Sedangkan flowchart memiliki standar khusus pada simbolnya karena simbolnya memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga, pseudocode mudah dibaca oleh programmer, sedangkan flowchart mudah dipahami oleh non-programmer. Pseudocode dapat langsung dibuat program, sedangkan flowchart tidak dapat langsung dibuat program. Yang terakhir adalah pseudocode sudah hampir berupa implementasi coding, sedangkan flowchart hanya berupa rancangan. Sekian dari materi pseudocode dan flowchart.